Seorang suami dengan tega menghabisi nyawa istrinya sendiri di sebuah rumah kontrakan. Ironisnya, pembunuhan dilakukan di depan dua anak mereka yang masih balita. Setelah itu, emosi tidak terbendung, korban ditarik ke dapur dengan menggunakan tangan kiri. Anak-anaknya juga kayak main-mainin darahnya gitu guys, dibuat mainan. Fanny, and welcome back to our channel Kena Mental. So, udah lama banget nih kita nggak ketemu karena memang aku dan tim lagi sibuk-sibuknya. Kita lagi ada project film gitu guys. Dan ini yang bikin kaget sih. Jadi ketika di hari terakhir kita syuting di lokasi utama, tiba-tiba kita dapat kabar dari mulut ke mulut warga di sana tentang berita yang lagi viral banget sekarang. Yap, ini adalah kasus pembunuhan di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dimana emang ketika berita ini mulai naik, baru banget keungkap gitu. Kita emang gak jauh dari lokasi kejadian guys. Jadi kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi guys, peristiwa ini tuh terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Itu sekitar jam 10 malam, tepatnya di rumah kontrakan yang ada di Kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pembunuhan ini dilakukan oleh suami yang bernama Nando berusia 25 tahun terhadap istrinya sendiri, yaitu Mega Suryani Dewi yang berusia 24 tahun. Pasangan ini tuh udah menikah sekitar kurang lebih 3 tahunan dan kondisinya dua-duanya sama-sama kerja. Mereka ini baru tinggal di kontrakan itu sekitar 3 bulanan guys. Dan si Nando ini bekerja di salah satu pabrik yang ada di kawasan industri MM2100 dan punya sampingan sebagai driver ojek online. Sementara Mega, istrinya, bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Dia juga menjadi host live TikTok shop, salah satu produk makeup gitu guys. Jadi kronologinya bermula dari cekcok antara Mega sama si Nando ini terkait ekonomi. Ceritanya si Mega ini tuh minta uang belanja ke suaminya si Nando. Tapi entah karena uangnya nggak ada atau si Nando lagi nggak pegang uang, nggak punya uang, dia itu tiba-tiba kesulut emosi guys. Nando pun kesal dan berakhir dengan menampar si Mega sampai dia jatuh ke lantai. Nah pas dia jatuh, momen itu tuh dimanfaatin sama Nando untuk ngambil pisau dapur guys. Dan gak lama dia pun langsung leher istrinya sendiri. Seketika Mega pun langsung tewas di tangan suaminya sendiri. Nah pas kejadian ini berlangsung, diduga anak-anaknya nih yang masih pada balita itu ada di situ guys. Jadi yang satunya itu berumur 3,5 tahun, terus satunya masih 1,5 tahun. Ini part gilanya. Jadi setelah Mega ini tuh sempat diseret ke arah ruang tamu. Nah di situ kan darahnya kayak bececeran gitu kan. Dibersihin lah sama si Nando. Tapi kondisinya adalah anak-anaknya juga kayak main-mainin darahnya gitu guys. Dibuat mainan. Setelah semuanya udah bersih, akhirnya Mega pun ikut dibersihkan alias dimandiin. Setelah itu, jasad Mega ini langsung ditaruh di kasur terus ditutupin pakai selimut. Paginya, ini suaminya gila banget sih. Kayak dia tuh masih sempet-sempetnya melakukan aktivitas seperti biasa kayak nyuci, jemur, beres-beres rumah. Dan di situ pun kondisinya kayak aman-aman aja dilihat sama tetangga karena masih ada anak-anaknya juga di situ. Nah, hari Jumatnya si Nando ini ngechat ibunya nih, bilang kalau setelah Jumatan dia tuh mau nitipin anak-anaknya. Diiyain lah sama ibunya dan diantar nih jam 2 siang ke rumah ibunya si Mega. Abis itu Nando pun pergi dengan alasan mau ngojek.
Tapi anehnya hari itu sampai jam 12 malam anaknya ini nggak diambil-ambil guys. Terus ditelepon lah si Nando ini kan kayak, lu tuh di mana gitu, ini anaknya nggak mau diambil, udah jam berapa ini gitu. Tapi si Nando ini cuman kayak iya doang. Terus akhirnya sampai jam 1, setengah 2 dan mendekati jam 2 ibunya ini udah kesel dong kayak, ini anak kapan diambil sih, karena kondisinya dia ini mau jualan gitu guys ke pasar. Jadi si anak-anaknya nggak bakal ada yang jaga kalau misalnya belum diambil. Dan ibunya pun memutuskan untuk mengantar anak-anaknya pulang ke rumah. Berarti itu udah ganti hari ya guys. Jadi setelah dia hari Jumatnya itu diantar, dititipin, terus jam 2 paginya, tepatnya di hari Sabtu tanggal 9 September, itu dibalikin lagi ke rumahnya. Ceritanya si ibunya Mega ini udah sampai di rumahnya Mega dan mau ngembaliin anak-anaknya. Tapi ternyata pas dicek ke dalam kok kayak AC-nya nyala. Dia berpikiran kalau, wah ini berarti orang rumah ada nih, kok bisa-bisanya anaknya tuh nggak diambil-ambil. Dan ketika dia memutuskan untuk masuk, ibunya pun langsung ngelihat kondisi Mega yang udah nggak bernyawa dengan luka di leher, terus kayak muka sama badannya tuh udah banyak kayak memar-memar lebam gitu di atas kasur dengan kondisi yang ditutupin sama selimut. Di situ ibunya langsung histeris banget. Dia pun langsung minta bantuan sama pemilik kontrakan yang bernama Pak Muki berusia 41 tahun. Nah, menurut keterangan Pak Muki, sebenarnya di awal Agustus kemarin, si Nando ini tuh sempat dilaporin ke polisi sama istrinya sendiri guys, terkait kasus KDRT. Dan kalau dilihat dari story-storynya si Mega ini, memang bisa dibilang dia ini sering banget menceritakan masalah keluarganya ke media sosial. Dia juga suka upload bukti-bukti kayak dia habis dipukulin, dia habis dikejar-kejar, terus dia juga kabur jam 3 pagi, kayak gitu-gitu deh. Bahkan ada salah satu konten dia yang bilang kalau dia ini diancam mau dibunuh dengan kondisi yang lagi hamil 5 bulan. Terus menurut story-story yang dia upload juga, dia tuh sempat bikin laporan ke kepolisian itu sendirian. Dia visum juga sendirian. Dan bisa dibilang kasusnya ini malah mendem, alias gak ada perkembangan. Habis itu ya udah kayak hilang gitu aja. Nando pun akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Barat. Dia ngaku deh tuh semua perbuatan yang udah dilakukannya dan dia pun dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jasadnya Mega sendiri sudah langsung dibawa ke Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Wah, gimana menurut kalian guys? Kasus ini benar-benar bikin kita tuh aware dan semakin menaruh perhatian kalau memang KDRT ini tuh benar-benar bahaya banget. Adanya kasus ini juga menambah daftar kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Selain itu juga pengingat banget sebagai reminder banget buat kita dalam memilih pasangan, dalam memilih calon teman hidup. Kalau ngerasa kayak dia udah toksik banget sampai berani main tangan sama kalian sebelum nikah, please cut off. Karena kita nggak tahu ya, maksudnya kayak ketika kalian pacaran aja dia udah berani main tangan, apalagi nanti ketika kalian udah satu rumah, yang notabene berarti dia tuh temperamen dan nggak bisa mengatur emosinya dengan baik, apalagi sampai melakukan kekerasan terhadap perempuan yang dicintainya. Sebenarnya itu jatuhnya dia cinta apa enggak ya sama istrinya sendiri? Gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah ya. Oke guys, itu dia kasus yang terjadi di Desa Sukadanau, Cikarang Barat, yang kebetulan banget nih, emang pas pertama kali tahu itu bukan dari berita-berita di media sosial, tapi langsung dari warga Sukadanaunya, karena kebetulan aku dan tim memang lagi ada di lokasi saat itu. Tapi mungkin emang gak sedekat itu sih sama kampung si Cikedokannya itu, tapi yang pasti kita dapat informasinya tuh langsung dari warga di sana. Gila, serem banget. Dan itu kondisinya kita lagi kayak malam-malam dengan kondisi dia yang udah capek, terus dapet informasi kayak gitu.
merinding parah. So gue mau ngingetin sekali lagi buat kalian untuk tetap berhati-hati sama siapapun, karena kita nggak pernah tahu kita menaruh kepercayaan kepada siapa dan apakah dia bisa menjaga kepercayaan itu. Thank you banget buat kalian yang udah klik video ini dan nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa tinggalin like juga komen, serta subscribe juga. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Karena subscribe kalian ini sangat berarti banget buat kita untuk membantu mengembangkan channel ini supaya lebih bagus dan lebih keren lagi. Tentunya aku gak sabar buat ketemu sama kalian lagi di next video. Jangan lupa tonton video-video aku yang lain juga. Gue Fanny pamit undur diri. See you in another video. Bye-bye.